Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatul Hasanah dengan NIM 2011105030029. Perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode penelitian sanad hadis. Langkah yang pertama yaitu tahrij al-hadis. Tahrij al-hadis merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian hadis. Pada masa awal penelitian hadis telah dilakukan oleh para ulama salaf yang kemudian hasilnya dikodifikasikan dalam berbagai buku hadis. Secara etimologi, kata tahrij memiliki arti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Menurut Mahmud Al-Tahan yang ditulis oleh Ba'diyatul Munawwaroh, tahrij adalah menunjukkan letak hadis di dalam sumber-sumbernya yang asli yang telah ditahrij oleh muharrirnya dengan sanadnya secara lengkap disertai dengan penjelasan mengenai derajatnya ketika dibutuhkan. Syuhudi Ismail mengemukakan 5 pengertian tahrij. Yang pertama, mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis tersebut berdasarkan metode periwayatan yang mereka tempuh. Yang kedua, ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh ahli hadis, berbagai kitab dan lainnya, disusun dan dikemukakan berdasarkan riwayatnya atau teman yang lainnya dengan menerangkan periwayat penyusun kitab yang dijadikan sebagai sumber pengambilan. Yang ketiga, menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari kitab yang disusun secara langsung oleh muharrirnya. Keempat, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yaitu kitab-kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan sanad masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya. Yang kelima, menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yaitu berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis tersebut secara lengkap dengan sanadnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahrij al-hadis adalah mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan rawinya, mengemukakan asal-usul hadis yang dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis dengan rangkaian sanad berdasarkan riwayat yang telah diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita, NIM 2011015030031. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu adapun metode tahrij hadis ya adalah yang pertama, kitab atau buku yang menjelaskan menelusuri hadis tidak hanya menggunakan sebuah kamus atau kitab rujukan. Mengapa? Karena hadis memiliki sumber yang terhimpun dalam banyak kitab. Misalnya, kitab yang digunakan adalah yang pertama kitab musnad. Kitab di sini disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Kemudian yang kedua yaitu kitab mutqam, yaitu kitab yang berdasarkan musnad sahabat, guru, negara atau lainnya. Namun umumnya disusun nama-nama sahabat itu berdasarkan huruf hijaiyah, tetapi ada juga kitab-kitab mutqam yang disusun berdasarkan musnad sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu kitab-kitab atraf adalah bagian kitab hadis yang hanya menyebutkan bagian atraf atau hadis yang dapat menunjukkan keseluruhannya. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam metode yang dapat dipakai. Metode pertama yaitu metode tahrijul hadis bil lafz atau penelusuran hadis melalui hafal. Hadis ini akan diteliti, terkadang hanya diketahui sebagian saja. Kemudian yang kedua yaitu metode
tahrijul hadis bil maudu, atau yakini penelusuran hadis berdasarkan pada tema topik yang sudah diketahui. Kemudian yang ketiga, takhrijul al hadis, yaitu melalui perangkat komputer dengan alat bantu berupa CD-ROM atau CD-ROM hadis atau aplikasi Al-Kutub. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Melakukan iktibar. Kata iktibar adalah masdar dari kata iktibarun, yang menurut bahasa berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Al-iktibar berfungsi sebagai jalan untuk mengetahui sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang saja tanpa didukung periwayat yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Tujuan untuk kegiatan iktibar: pertama, untuk mengetahui keadaan seluruh sanad hadis, dilihat berdasarkan ada atau tidaknya pendukung baik yang berfungsi syahid atau mutabi. Kedua, iktibar sanad juga membantu mengetahui nama perawi secara lengkap, sehingga membantu proses pencairan biografi dan penilaian mereka dalam kitab Rijal dan kitab Al-Jahl. Ketiga, untuk mengetahui lambang periwayatan yang digunakan para perawi sebagai bentuk gambaran awal tentang metode periwayatan, mengingat cacat sebuah sanad seringkali berlindung di lambang-lambang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa dari kelas akuntansi syariah 1 dengan NIM 2011050030030. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Taufikur Rahman. Untuk yang ketiga, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Untuk meneliti hadis, diperlukan sebuah acuan, yaitu acuan yang akan digunakan untuk meneliti kesahihan hadis bila hadis yang diteliti bukanlah hadis yang mutawatir. Abu Amr Usman bin Abdurrahman bin As-Salah Asy-Syahrazuri yang biasa disebut Ibnus, hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, atau di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan atau sudut dan cacat atau illat. Jadi unsur-unsur hadis dikatakan sahih apabila sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharijnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit. Yang ketiga, hadis itu jadi sanad dan matanya harus terhindar dari kejanggalan atau suzud dan cacat atau illat. Dari ketiga kaidah di atas, ada yang berhubungan dengan sanad dan ada pula yang berhubungan dengan matan hadis. Yang berhubungan dengan sanad, untuk yang pertama, sanad bersambung. Kedua, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil. Ketiga, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabit. Keempat, sanad hadis itu terhindar dari kejanggalan atau suzud. Dan yang kelima, sanad hadis itu terhindar dari cacat atau illat. Untuk yang berhubungan dengan matan, yang pertama terhindar dari kejanggalan atau suzud. Yang kedua terhindar dari cacat atau illat. Berikut ini akan dijelaskan kaidah-kaidah kesahihan hadis yang berhubungan dengan sanad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sanad bersambung. Sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu. Dalam kitab ilmu hadis ada 8 macam periwayatan, yaitu as-sama', al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wajidah. Kedelapan metode periwayatan tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat akurasinya. Kegiatan menerima riwayat hadis dalam ilmu hadis dinamakan dengan tahammul al-hadis, sedangkan kegiatan menyampaikan riwayat hadis disebut ada'u al-hadis. Yang kedua, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil. Dari berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihimpunkan kriteria sifat adil, yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan kegiatan agama, dan yang terakhir memelihara muru'ah, yang artinya kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia
pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Berdasarkan kriteria sifat adil yang telah dikemukakan di atas, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berdusta, suka berbuat mungkar, atau sejenisnya tidak dapat diterima sebagai hujjah. Bila riwayatnya juga diterima sebagai hadis, maka kedudukannya adalah sebagai hadis dhaif atau lemah. Dan oleh sebagian ulama dinyatakan sebagai hadis maudhu atau palsu. Untuk mengetahui adil atau tidaknya seorang periwayat hadis, haruslah diteliti terlebih dahulu kualitas pribadinya dengan kesaksian para ulama. Dalam hal ini adalah ulama ahli kritik periwayat. Yang ketiga, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabit. Arti harfiah dhabit ada beberapa macam. Yang pertama, periwayat yang bersifat dhabit ialah periwayat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain. Selanjutnya, periwayat yang bersifat dhabit ialah periwayat yang selain disebutkan dalam butir pertama di atas, juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Rumusan pertama merupakan rumusan kriteria sifat dhabit umum, sedangkan yang kedua disebut sebagai tam dhabit atau dhabit plus. Yang keempat, terhindar dari suzud atau kejanggalan. Menurut bahasa, kata syadz dapat berarti jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak. Mahmud Tohan dalam kitab Tafsir Mustalah Al-Hadis menyebutkan suzud ialah berbeda dengan hadis yang thiqat atau berbeda dengan yang lebih thiqat daripadanya. Untuk yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Ilat ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Adapun cara meneliti ilat suatu hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya bermakna. Dalam kegiatan kritik sanad, beberapa masalah yang sering dihadapi oleh peneliti hadis, misalnya adanya periwayat yang tidak disepakati kualitasnya oleh para kritikus hadis. Kedua, adanya sanad yang mengandung lambang-lambang an dan semacamnya. Ketiga, adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad tetapi semuanya lemah atau dhaif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.